Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 14. Praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sinvasyang Sutra Teratai, episode 1402. Menjauhi segala kejahatan dan mendekatkan diri pada mitra bajik. Demi melatih praktek bodhisattva, hendaknya menjauhi segala pandangan jahat dan sesat, mendekatkan diri pada para mitra bajik. Sebagaimana disebutkan dalam sutra, jika ada seseorang yang dapat membabarkan, meyakini, menegakkan sila, banyak mendengar, berdana, memiliki kebijaksanaan, dapat membuat orang lain menerima dan mempraktikkan ajaran, maka kita mesti mendekatkan diri dan menghormatinya. Kita memberikan persembahan dan mendekatkan diri pada mitra bajik. Melatih praktek bodhisattva, menjauhi segala pandangan jahat dan sesat. Kita hendaknya bersungguh hati saat kita melatih diri. Melatih praktek bodhisattva, yang pertama harus dilakukan adalah menjauhi segala pandangan jahat dan sesat. Inilah yang akhir-akhir ini terus-menerus kita sharing dan ingatkan kepada semua orang. Sekarang di bab praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan, setelah kita membangkitkan tekad untuk menegakkan sutra teratai dari kendaraan besar yang harus kita lakukan terlebih dahulu menyadarinya. Di era kemunduran Dharma, kita semua akan menemui banyak kesulitan. Saat menyebarluaskan Dharma dari kendaraan besar, di era kemunduran Dharma akan ada banyak rintangan. Orang, masalah, dan benda berlapis-lapis akan membuat kita menghadapi banyak rintangan. Di naskah sutra sebelumnya kita membaca, Buddha sudah memperingatkan kita bahwa kita kemungkinan akan bertemu dengan orang-orang yang memfitnah kita atau menyebarluaskan gosip dan skandal tanpa dasar untuk mengacaukan pemahaman kita. Bukan hanya di dunia jahat penuh kekeruhan, siapa yang akan tinggal di lingkungan yang seperti ini? Bahkan, orang yang mempraktekkan Buddha Dharma, masing-masing juga akan memiliki pandangan dan pemahaman yang berbeda tentang kendaraan besar dan kendaraan kecil. Praktisi kendaraan kecil tidak memahami arti kendaraan besar. Oleh karena itu, mereka menyebarluaskan berbagai macam gosip, fitnah, dan lainnya. Di dalam naskah sutra sebelumnya, dengan jelas inilah yang Buddha hendak peringatkan kepada kita. Di belakangnya masih ada. Kita selain harus bisa menahan kesabaran, orang yang akan kita mendekat, dan seperti apa orang yang jangan kita mendekat. Ada berbagai macam lingkungan yang keruh dan sesat, dan lingkungan yang penuh kekerasan, bahkan orang yang berpandangan sesat dan berpengetahuan sesat, ataupun para pandaka, dan lain-lain. Kita harus ekstra mewaspadainya. Di sutra sebelumnya, juga sudah disampaikan banyak hal seperti ini. Ini karena kekhawatiran pada kita yang ingin melakukan praktek bodhisattva. Jika batin belum terlalu kokoh atau tetap, maka dalam proses pelatihan akan gampang terpengaruh. Jadi kita perlu diperingatkan terlebih dahulu bahwa ada banyak hal-hal yang tidak boleh kita mendekat. Di naskah sutra sebelumnya, disampaikan harus bersabar saat menghadapi keadaan. Terus, di naskah selanjutnya adalah kita tidak mampu untuk mengubah orang, maka kita jangan memaksakan diri untuk mendekatinya. Bahkan jika ada yang lebih intens, maka sebaiknya kita menghindarinya. Ini yang sudah dibahas di naskah sebelumnya. Akan tetapi, jika memang dari awal sudah seharusnya didekati, maka Sang Buddha bersungguh hati menginspirasi kita. Ini adalah kebijaksanaan dan kewelas-asihan Bodhisattva Manjusri. Beliau bersama dengan Sang Buddha. Di dalam naskah sutra ini, Bodhisattva Manjusri datang untuk melengkapi dan meningkatkan ajaran Buddha. Sang Buddha kembali demi manusia, membuka jalan bagaimana agar orang-orang bisa aman. Daripada kamu harus bersabar atau menahan, lebih baik menghindari kesulitan. Segala pandangan jahat dan sesat. Para mitra bajik, pasti ada orang yang patut saya jadikan guru. Saya akan mengikuti yang baik dan memperbaiki yang buruk. Jika ada seseorang yang mampu mengajarkan, dapat membuat orang lain menerima dan mempraktekkan ajaran.
Ini semuanya seharusnya masih ingat. Bodhisattva Manjusri setelah selesai mendengarkan Buddha membabarkan tentang di masa mendatang akan ada pandangan menyimpang dalam ajaran Buddha, meskipun harus bersabar, bertahan tidak sebaik menghindarinya. Sang Buddha baru bisa mengatakan bagian ini, yang harus dihindari dan dijauhi adalah segala pandangan jahat dan sesat. Jangan mempengaruhi tekad pembinaan diri, jadi harus menjauhinya. Selanjutnya adalah yang dapat mendekatkan diri, yang seharusnya mendekatkan diri adalah para mitra bajik. Harus baik-baik memilih mitra bajik. Pasti ada orang yang patut saya jadikan guru. Saya akan mengikuti yang baik dan memperbaiki yang buruk. Kita seharusnya yang tidak bajik, kita harus menjauhinya. Yang bajik, kita harus mengikutinya. Kita harus mendekatkan diri pada mitra bajik. Sama seperti bagian kitab sutra sebelumnya, ada bagian yang mengatakan, jika ada seseorang yang mampu mengajarkan, ada orang yang bersedia menegakkan sutra, bersedia untuk membabarkan dharma, membimbing kita untuk dapat menegakkan sila, banyak mendengar, berdana, memiliki kebijaksanaan, dapat membuat orang lain menerima dan mempraktikkan ajaran. Jika ada orang yang demikian, dapat membabarkan dharma yang demikian, membimbing kita untuk meyakini. Keyakinan harus dengan keyakinan yang mendalam, juga harus menegakkan sila. Sila dapat mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Kita dapat membeda-bedakan yang benar dan yang salah. Kita dapat mengetahui mitra jahat. Kita jangan mendekatinya, paham untuk menghindarinya. Ini adalah sila, kita harus dapat membedakannya. Karena kita tidak dapat membimbing orang, maka kita harus menjauhkan diri dari mereka. Maka kita perlu keyakinan dan sila. Meyakini ajaran Buddha, ajaran kendaraan besar, masuk ke kerumunan orang banyak untuk membimbing para makhluk. Ajaran kendaraan besar adalah satu tujuan utama Buddha untuk menuntun para makhluk, membuka dan menunjukkan arah kepada para makhluk. Kita harus meyakini secara mendalam, tapi kita harus mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Buddha. Jika ingin berjalan di jalan bodhisattva ini, kita harus terlebih dahulu menjaga diri sendiri, menjaga mentalitas yang sehat. Jadi kita harus menegakkan sila, mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Perlu menegakkan sila dan memiliki keyakinan mendalam, kita harus mengokohkan tekad pelatihan kita. Harus banyak mendengar, perbanyak mendengar dharma, dan lebih banyak memahami. Setelah kita memahaminya, kita memiliki dharma, kita baru dapat memberi dharma kepada orang lain. Kita terlebih dahulu memperoleh bimbingan yang benar dari Buddha. Setelah kita memahaminya, baru kita dapat membimbing orang lain untuk berjalan menuju ke arah yang sama. Oleh karena itu, kita harus banyak mendengar. Dengan banyak mendengar, kita baru bisa bersumbangsih. Bersumbangsih disebut berdana, kebijaksanaan. Kita berada di tengah kerumunan. Kita memahami bagaimana kerisauan dan ketidaktahuan dapat menyatu, bagaimana menjadi berlipat ganda, dan menjadi penderitaan. Jika kita tidak berada di kerumunan orang banyak, tidak akan tahu penderitaan di dunia. Bagaimana kita dapat menyelamatkan dan mencabut penderitaan mereka. Oleh karena itu, kita juga harus masuk ke dunia, berdana, dan bersumbangsih. Maka kita mesti mendekatkan diri dan menghormatinya. Kita memberikan persembahan dan mendekatkan diri pada mitra bajik. Kita memberikan persembahan dan mendekatkan diri pada mitra bajik. Dalam proses membantu orang lain selain mendengarkan secara mendalam untuk menghayati Buddha Dharma ke dalam hati, kita juga mempelajari ajaran duniawi. Saat kita pergi ke berbagai kelompok orang, kita menyerap pengetahuan mereka. Pengetahuan duniawi ini membantu kita untuk mendapatkan pemahaman, dan dari Buddha Dharma kita mendapatkan kebijaksanaan murni. Pada saat kebijaksanaan murni dipadukan dengan pengetahuan duniawi, dapat kita miliki pengetahuan umum dan sebuah pemahaman umum. Dengan pemahaman ini, kita dapat mengambil tindakan. Kita mengambil tindakan bersama mempraktekkan jalan bodhisattva. Mereka yang membimbing kita untuk menerima, menjunjung,
dan mengikuti jalan ini adalah teman-teman Bajik. Maka kita mesti mendekatkan diri dan menghormatinya. Kita memberikan persembahan dan mendekatkan diri pada mitra Bajik. Kita harus mendekat dengan orang-orang baik. Pada saat kita berada di tengah orang-orang baik, kita harus saling menghormati satu sama lain. Menghormati dan memuji orang lain juga merupakan cara untuk bersumbangsi. Berbicara mengenai persembahan, kita dapat memberikan persembahan dengan tubuh kita, dengan ucapan kita, dengan tindakan kita, dan juga dengan benda-benda materi. Oleh karena itu, kita harus pelatihan tanpa sisa, pelatihan jangka panjang, pelatihan tanpa henti, dan pelatihan dengan penghormatan. Semua itu adalah bagian dari proses pelatihan spiritual. Jadi, kita memberikan persembahan dan mendekatkan diri pada mitra Bajik. Memiliki kebijaksanaan dapat membuat orang lain menerima dan mempraktekkan ajaran. Teman Bajik ini adalah sangat penting. Saling bersumbangsi satu sama lain, ini yang harus kita belajar. Sekarang di dunia, ingin mempraktekkan jalan bodhisattva di saat ini dan masa mendatang. Bukan hanya praktek jalan bodhisattva di dalam naskah sutra. Jalan bodhisattva, kita harus lebih banyak mendengar ajaran dari Buddha. Kita banyak mendengar dan meresap ke dalam batin kita untuk menginspirasi kebijaksanaan kita. Sekarang kita harus mempraktekkan dalam tindakan nyata. Memiliki kebijaksanaan dapat membuat orang lain menerima dan mempraktekkan ajaran, yaitu kita harus menerimanya dan masih harus mempraktekkan dalam tindakan nyata. Bukankah relawan suci seperti ini? Tahun 2016 di Ekuador terjadi gempa besar. Ini sangat kuat, menghancurkan beberapa kabupaten dan kota. Ini benar-benar sebuah bencana yang sangat tragis. Kami menerima informasi ini dan melihat liputan di berita. Kita segera berpikir, bagaimana kita membantu? Keadaan yang begitu darurat, bencana yang sangat tragis ini, bagaimana kita bisa membantu mereka? Setelah kita memahami kondisinya, relawan suci Amerika lebih dekat. Yang dekat mereka membutuhkan 5 atau 6 jam dengan pesawat. Tetapi ini adalah jarak yang paling dekat. Berdasarkan evaluasi kita merasa bahwa relawan suci Amerika lebih memiliki pengalaman dalam memberikan bencana internasional. Oleh karena itu, kita menghubungi relawan suci Amerika, tim bantuan bencana internasional mereka. Mereka mengerahkan tim amal dan kesehatan. Mulai mengerahkan tim amal dan berangkat ke Ekuador, mereka segera mengambil tindakan dengan program Cash for Work. Mereka mulai bekerja sama dengan gubernur dan wali kota setempat. Program Cash for Work ini karena pengalaman kita setelah topan Haiyan di Filipina, NGO internasional juga sudah pernah melihat kita melakukan ini. Sehingga di Ekuador ketika relawan suci Amerika tiba, mereka segera memulai tindakan mereka. Ternyata mereka memiliki kemampuan yang luar biasa. Setelah berinteraksi dengan orang di beberapa tempat, hasilnya sangat baik. Orang yang bersumbangsi merasa sangat sukacita. Orang yang menerima bantuan dapat membangun kembali rumah mereka, dapat membersihkan rumah mereka. Semua orang merasa sangat sukacita. Di kota lain, Kabupaten Jama, wali kotanya bernama Anhe. Dia datang memohon, "Insan suci, apakah kalian bisa datang melihat kota saya? Apakah bisa membantu kota saya? Kota saya juga termasuk wilayah bencana paling parah." Sebenarnya ketika insan suci mulai datang, sudah tahu bahwa Kabupaten Jama memang salah satu daerah yang terkena dampak paling parah. Sekarang bupati datang mengunjungi, tetapi setelah bekerja keras beberapa hari, mereka perlu beristirahat sebentar. Jadi mereka berkata kepadanya, "Kami akan segera kembali untuk mengevaluasi kota Anda. Kami akan segera melihatnya. Kami akan datang jika masih ada sisa waktu. Kami akan mengunjungi kota Anda. Mungkin jika kami tidak bisa segera datang, kami akan datang pada kesempatan berikutnya. Kami sudah meninggalkan rumah beberapa hari. Bolehkah kami kembali nanti?" Wali kota Anhe merasa sedikit kecewa saat mendengarnya.
matanya berkaca-kaca dan hampir menangis. Hati insan Seci sangat lembut. Melihat bupati ini begitu tulus terhadap para korban, insan Seci segera menghiburnya. Jika tidak, kami akan berusaha berkoordinasi semaksimal mungkin dan menemui Anda di sore hari. Anhe, beliau sangat senang dan bergegas. Apabila insan Seci bersedia pergi, beliau bersedia menemani insan Seci. Setelah melihat ini, insan Seci merasa benar, bencana di lokasi tersebut sungguh serius. Apalagi ketulusan bupati terhadap para korban sangat tulus. Bupati juga sangat tersentuh oleh insan Seci. Insan Seci mampu datang dari jauh tanpa diundang, menyelidiki bencana tersebut bersama-sama sehingga beliau sangat tersentuh. Insan Seci juga sangat terharu. Begitu terharu satu dengan yang lain, semuanya segera berkumpul kembali dan mempertimbangkan untuk mengambil tindakan berikutnya. Apapun tugas yang belum terselesaikan akan berlanjut pada tempatnya. Di saat sekelompok relawan yang lainnya datang, mereka berkata kepada bupati, "Kita berharap dalam 3 hari dapat mengerahkan 1.000 orang. Dengan program Cash for Work, lingkungan ini akan dibersihkan." Bupati itu begitu merasa berterima kasih. 1.000 orang dalam 3 hari itu sangat menakjubkan. Saya sangat berterima kasih. Keesokan harinya, para relawan Seci datang untuk melakukan tugasnya. Dan partisipan dari program Cash for Work, mereka juga sudah menunggu di sana. Bahkan di hari pertama ini, pengaruhnya sudah sangat jelas. Mereka bekerja dengan sangat berpengaruh. Setelah mereka menyelesaikan tugasnya, para relawan Seci yang ada di tempat itu mengajak untuk bernyanyi. Untuk penduduk di tempat itu, menginspirasi antusias mereka dan berterima kasih kepada mereka, serta menceritakan kisah Seci kepada mereka, menyampaikan bagaimana bantuan itu berasal dari banyak orang, dengan gembira berbagi kisah kepada mereka, kisah tentang celengan bambu Seci, dan juga berbagai kisah tentang kata perundungan master, mengajak mereka untuk bernyanyi bersama lagu Kita Satu Keluarga dan menjelaskan tentang satu keluarga. Dengan begitulah lagu itu dinyanyikan dalam versi bahasa Inggris. Semua orang begitu sukacita, menghapuskan kesuraman hari-hari sebelumnya. Setelah pasca bencana tragis ini, semua orang benar-benar tersesat dan tanpa tujuan, tidak tahu bagaimana membangun kembali kampung halamannya. Namun, insan Seci justru membawa semangat dan kekuatan. Sebelum mereka mulai memberikan bantuan, mereka membangkitkan kebahagiaan semua orang, jadi sangat bersukacita. Bupati datang saat sedang bersukacita. Dia juga ikut bersukacita dan mulai menggerakkan bersama penduduk daerah. Bupati semakin terharu, lalu bersama kami membagikan dana bantuan. Jumlah dana bantuannya adalah $15 Amerika per orang per hari, membagikan dengan cara begini. Setelah itu, Bupati lalu berkata, "Jika besok melebihi 400 orang, saya yang akan tanggung jawab atas kelebihan itu." Begitu saja, besok harinya lebih dari 90 orang. Dengan begitu menjadi 490 orang. Hari lainnya dimulai lebih energik dan semangat dibandingkan kemarin, dengan kekuatan dari semangat Seci dan cinta kasih tanpa pamrih dari relawan yang begitu besar, bagaikan mereka semua adalah satu keluarga, membantu sesama layaknya satu keluarga, apalagi mereka juga membersihkan tempat mereka sendiri. Saat itu mereka berpartisipasi dengan lebih aktif dari sebelumnya. Dengan begitu, hari demi hari terlewati. Bupati pun sangat gembira. Saat menghitung jumlah totalnya, ada 490 orang. Ia berkata harus melaksanakan apa yang ia ucapkan. Ia meminta asistennya untuk pergi dan mengambilkan uang untuknya. Jumlah uangnya lebih besar dari $1.000, tepatnya sebesar $1.350. Saat asistennya sudah sampai, ia memberikan uang itu kepada relawan Seci.
Bupati pun sangat tersentuh oleh para relawan Seci. Ia merasa sangat gembira dan bersyukur melihat bagaimana relawan Seci memberikan kontribusi mereka. Ia pun berpikir bahwa ia juga harus melakukan hal yang sama untuk rakyatnya. Ia mengeluarkan uang pribadinya untuk membantu mereka. Ia merasa bahwa itu adalah hal yang seharusnya dilakukan. Ia berharap negaranya bisa pulih dan para rakyat bisa menemukan kembali semangat dan kekuatan mereka. Maka ada harapan bagi negaranya. Jadi, ia sangat gembira dan tersentuh. Hari demi hari berlalu, dan orang terus berdatangan keesokan harinya. Pada hari ketiga ada lebih dari 500 orang. Bupati juga sangat berani. Ada lebih dari 100 orang, dan yang harus ditanggungnya juga semakin berat. Jadi, dia juga sangat senang dan bersyukur. Dia bersedia mengeluarkan uang pribadi sebesar 4.200 Amerika dolar. Inilah cara bersumbangsih dan sudah menjadi bagiannya. Pada saat itu, saat video call, saya katakan kepadanya, berhubung kami sudah menggerakkan 3 atau 4 kabupaten dan kota di tempat itu, dia sudah bersumbangsi begitu banyak dan sangat mencintai rakyatnya. Sekarang adalah saatnya bencana besar. Bagaimana mungkin kami membiarkannya menggunakan dana pribadinya? Dia telah bersumbangsi begitu banyak, lebih dari 4.000 USD. Ini merupakan beban besar bagi bupati. Setelah seperti ini, jadi kita harus meninggalkan tempat tersebut. Si Choi Se-syung kemudian mengajak bupati untuk berkumpul, kemudian dihitung-hitung menghasilkan angka 4.200 dolar Amerika. Kemudian dia berkata pada bupati, dia mengatakan bahwa Master sangat memperhatikannya, merasa kasihan membuatnya sampai mengeluarkan begitu banyak uang. Uang yang sangat dibutuhkan untuk dipergunakan oleh kabupaten ini. Semoga bupati bisa mengembalikan uang ini untuk keperluan kabupaten. Bupati merasa tersentuh. Dia sendiri tidak berani meminta, namun karena sudah berikan, dia pun merasa sangat berterima kasih. Dia rela untuk di kemudian hari bersumbangsi demi warga kabupaten. Inilah kekuatan dari cinta kasih. Teman Bajik saling menginspirasi. Orang Seci adalah teman Bajik. Tempat apapun yang memerlukan kita, kita harus berinisiatif untuk segera pergi. Pergi bukan hanya bantuan barang materi saja, melainkan juga memberikan mereka sebuah bimbingan dan dukungan untuk jiwa mereka. Sejak saat itu, Bupati mulai benar-benar mencintai masyarakatnya. Saat ini relawan Seci berkumpul, membuat kepercayaan dirinya menjadi lebih besar. Untuk merekonstruksi sebuah wilayah setelah terjadi bencana membutuhkan energi yang sangat besar, sehingga dia sangat tersentuh. Inilah manfaat dari mendekati teman Bajik, yakni kebijaksanaan, banyak mendengar, dan berdana. Insan Seci akan menerima dharma dalam tindakannya dan sumbangsihnya. Tak lain merupakan pengorbanan tanpa pamrih, berkorban dengan penuh rasa sukacita. Apakah itu melelahkan? Tentu saja, akan tetapi dipenuhi oleh sukacita dalam dharma. Bodhisatwa bukan hanya memberi manfaat dan melindungi wilayah sendiri, juga dapat menyeberangi batas wilayah, bersumbangsi di wilayah lain, sehingga inilah yang dinamakan bodhisatwa. Mereka memiliki dharma di dalam hati mereka. Kita harus melatih diri untuk menggunakan kebijaksanaan, membawa cinta kasih yang tulus ke tempat tersebut. Juga untuk menggerakkan penduduk setempat dengan program Cash for Work. Semua orang bersumbangsi demi kampung halaman, memberikan semangat dan kekuatan kepada mereka, bekerja dengan penuh rasa sukacita, juga masih dapat mendengar bimbingan seperti ini. Kita semua adalah satu keluarga. Sama seperti burung phoenix yang bangkit dari kobaran api, meski melalui satu bencana yang besar, sekarang memulih, juga memulihkan tenaganya. Semua orang sangat bersatu hati, sehingga bisa bekerja secara berkelompok. Oleh karena itu, inilah yang dinamakan membimbing dengan kebijaksanaan. Semua penduduk desa yang terkena dampak bencana menerima dukungan dan bantuan.
Bupati sangat terharu. Demi melatih praktek bodhisatwa, hendaknya menjauhi segala pandangan jahat dan sesat, mendekatkan diri pada para mitra bajik, sebagaimana disebutkan dalam sutra. Jika ada seseorang yang dapat membabarkan, meyakini, menegakkan sila, banyak mendengar, berdana, memiliki kebijaksanaan, dapat membuat orang lain menerima dan mempraktikkan ajaran, maka kita mesti mendekatkan diri dan menghormatinya. Kita memberikan persembahan dan mendekatkan diri pada mitra bajik, dapat membuat orang lain menerima dan mempraktikkan ajaran, mendekatkan diri pada para mitra bajik, menghormati seseorang yang kebijakannya telah diketahui orang lain. Jadi, dapat membuat orang lain menerima dan mempraktikkan ajaran. Menerima, masih dapat mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Inilah mendekatkan diri pada para mitra bajik. Menghormati, ini masing-masing saling menghormati, saling menghargai. Inilah saling memberikan persembahan, yang adalah di dalam jiwa kebijaksanaan, memberikan persembahan yang dapat membasahi jiwa kebijaksanaan. Inilah yang seharusnya kita dekati. Kita harus, ajaran dari mitra bajik ini, kita harus menerima dan menegakkannya. Singkat kata, mitra bajik adalah seseorang yang kebajikannya telah diketahui orang lain. Seseorang yang kebajikannya telah diketahui orang lain disebut mitra bajik atau kalyana mitra, sedangkan kejahatannya yang diketahui orang lain disebut mitra jahat atau papa mitra. Seseorang yang membabarkan dharma untuk membimbing kita ke arah yang bajik adalah mitra bajik. Kemudian, seseorang yang dapat mendorong orang lain untuk ikhlas bersumbangsi dengan sukacita adalah mitra bajik yang mendorong kebajikan. Mitra bajik, kalyana mitra. Mitra bajik, kalyana mitra. Mitra bajik, kalyana mitra. Orang dengan kebajikan ini semua orang telah mengetahuinya. Ini juga adalah teman bajik kita, juga adalah mitra bajik kita. Mitra bajik atau kalyana mitra. Bagaimana dengan mitra jahat? Semua orang telah mengetahuinya bahwa orang ini perilakunya tidak benar. Jadi kita haruslah berhati-hati. Teman jahat, mitra jahat, kita harus menjauhinya. Seseorang yang mengajarkan dharma untuk membimbing kita ke arah yang bajik disebut mitra bajik atau kalyana mitra. Kemudian seseorang yang dapat mendorong kita menjadi bajik, membuat kita dapat ikhlas bersumbangsi dengan sukacita, berdana dengan ikhlas dan sukacita. Ini semuanya adalah mitra bajik yang mendorong kebajikan. Jadi kita haruslah sangat bersungguh hati untuk memahaminya. Kekuatan cinta kasih terbentuk adalah karena saling berpadu. Ini dapat saling bergabung. Orang dengan cinta kasih yang tanpa pamrih, ini semuanya disebut teman bajik, mitra bajik. Masyarakat secara otomatis menjadi harmonis. Dunia, kondisi lingkungan dengan sendirinya damai. Mari, naskah sutra sebelumnya. Pada ketika itu, Bhagavan dikarenakan ingin menemukan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair, sekiranya ada bodhisatwa pada dunia jahat mendatang, tanpa hati gentar ingin membabarkan sutra ini, hendaknya memasuki lingkup praktek dan lingkup pendekatan. Sutra Teratai bab 14, praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita harus dengan bersungguh hati untuk memahami naskah sutra sebelumnya. Senantiasa menjauhi para raja, serta para pangeran, menteri, atau pejabat, para pelaku hiburan jahat dan berbahaya, serta para candala, praktisi aliran non-Buddhis, dan Brahmana. Sutra Teratai bab 14, praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Senantiasa menjauhi para raja, serta para pangeran, menteri, atau pejabat, para pelaku hiburan jahat dan berbahaya, serta para candala, praktisi aliran non-Buddhis, dan Brahmana. Candala, para pelaku hiburan jahat dan berbahaya. Sebelumnya telah pernah kita katakan, kita harus berhati-hati.
Kita harus menjauhi dari raja, pangeran. Semua ini adalah mengandalkan kekuasaan. Kita tidak perlu mendekati kekuatan itu. Ingin menggunakan kekuatan untuk meningkatkan hiburan kita, tidak perlu. Kita benar-benar memupuk perilaku kita yang baik, menjalani jalan baik kita. Tidak perlu harus mengandalkan kekuasaan. Oleh karena itu, senantiasa menjauhi para raja, serta para pangeran, menteri atau pejabat, para pelaku hiburan jahat dan berbahaya, serta para candala, praktisi aliran non-Buddhis dan Brahmana. Kita harus memahami candala itu adalah membunuh. Para pelaku hiburan jahat dan berbahaya adalah bukan karir yang tepat atau di lingkungan yang sangat keras. Orang-orang seperti ini kita harus menjauhi. Atau aliran non-Buddhis yang memiliki pandangan dan pengetahuan yang sesat. Kita juga harus menjauhi. Ini adalah naskah sutra yang sebelumnya mengatakan berikut. Juga tidak mendekatkan diri pada orang-orang dengan keangkuhan berlebihan, tamak dan melekat pada kendaraan kecil atau pada pembelajaran Tripitaka. Para biksu yang melanggar sila hanya nama saja sebagai arhat. Sutra Teratai bab 14, praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita juga harus menjauh dari orang-orang ini, tidak hanya terhadap kekuatan duniawi, serta dari mereka yang menunjukkan perbuatan tidak pantas, kita harus menjauh. Saat kita melatih diri, sama halnya kita juga harus mengetahui siapa yang seharusnya kita dekati dan siapa yang seharusnya kita jauhi. Maka, juga tidak mendekatkan diri pada orang-orang dengan keangkuhan berlebihan, tamak dan melekat pada kendaraan kecil atau pada pembelajaran Tripitaka. Para biksu yang melanggar sila hanya nama saja sebagai arhat. Saat menghadapi orang-orang seperti itu, kita harus waspada. Apa yang disebut orang-orang dengan keangkuhan berlebihan, mereka yang belum merealisasikan jalan mulia tetapi meremehkan orang lain. Belum merealisasikan jalan mulia, namun menyebutkan diri sendiri sudah merealisasikannya, lalu meremehkan orang lain. Para praktisi dari kendaraan kecil merasa jemu pada kelahiran dan kematian, suka mengejar nirvana. Makanya mereka sulit untuk memperoleh hasil di jalan pelatihan sila, samadhi, dan prajna atau kebijaksanaan. Tetapi menyebutkan diri telah merealisasikan buah pencapaian. Belum merealisasikannya, namun menyebutkan diri telah merealisasikan. Inilah yang dinamakan Sravaka, yang memiliki keangkuhan berlebihan. Para praktisi spiritual ini dalam proses pembinaan diri, mereka tamak dan melekat pada kendaraan kecil. Demikian mulai tujuan pelatihan spiritual adalah agar terbebas dari lingkaran kehidupan dan kematian, memahami penderitaan samsara, berharap dapat terbebaskan, sehingga mendapat kebahagiaan di nirvana, maka akan bersungguh hati melatih diri. Pada pelatihan diri, mereka berlatih sila, samadhi, dan prajna atau kebijaksanaan, baru memperoleh sedikit pemahaman. Akan berpikir bahwa saya berlatih dengan baik, kekuatan samadhi sudah stabil dan kebijaksanaan saya telah terbuka. Oleh sebab itu, mereka berpikir telah merealisasikan sebuah pencapaian. Mereka belum merealisasikan jalan mulia, namun menyebut diri sendiri sudah merealisasikannya. Muncul sifat meremehkan orang lain. Kita harus lebih waspada terhadap praktisi seperti ini, berlatih sampai menjadi arogan, angkuh. Maka kita tidak boleh mendekati mereka. Maka kita harus lebih waspada terhadap orang yang belum merealisasikan jalan mulia dengan keangkuhan berlebihan. Kita harus sangat hati-hati, sehingga tidak mendekatkan diri pada orang dengan keangkuhan berlebihan. Praktisi dengan keangkuhan berlebihan, kita tidak mendekatkan diri pada orang seperti ini. Juga tidak mendekatkan diri pada orang-orang dengan keangkuhan berlebihan, tamak, dan melekat pada kendaraan kecil. Juga tidak mendekatkan diri pada orang yang memiliki keangkuhan berlebihan dalam pelatihan dirinya,
serta orang yang tamak dan meletakkan pada ajaran dari kendaraan kecil. Keangkuhan berlebihan merujuk pada orang yang memiliki kemajuan dalam dharma dan muncul keangkuhan berlebihan dalam dharma, belum merealisasikan, namun menyebut diri telah merealisasikannya. Terhadap ajaran dari kendaraan kecil, orang yang masih tamak dan melekat, yaitu tamak dan melekat pada saya melatih diri, saya harus mendapatkan persembahan dari orang lain. Hal ini sangat disesalkan. Sudah ditasbihkan, jubah monastik sudah dipakai. Mulailah merasa statusnya lebih tinggi. Kita harus mawas diri. Melatih diri harus semakin merendah. Melatih diri adalah mempraktekkan kerendahan hati. Ini adalah bagian dari pembinaan diri. Harus benar-benar dapat bertahan dari kesusahan. Jerih payah dan kerja keras, ini baru dapat disebut sebagai melatih diri. Melatih diri bukanlah saya tidak boleh melakukan apapun. Apapun tidak boleh. Anda praktisi perumah tangga. Bagaimana mungkin Anda mengharapkan saya berbuat sesuatu untukmu? Praktisi perumah tangga, Anda harus melakukan berbagai hal untuk saya. Tidak boleh seperti ini. Jika kita memiliki sikap batin demikian, ini juga termasuk sebagai orang yang tamak dan melekat pada ajaran kendaraan kecil. Tamak dan melekat pada kendaraan kecil. Dharma para makhluk yang tercerahkan dengan melatih diri sendiri, merasa diri sendiri sudah sangat berilmu. Andai sebagai perumah tangga harus memberi pelayanan padaku. Kalian para praktisi perumah tangga lelaki, praktisi perumah tangga wanita, kita sendiri harus sangat waspada terhadap yang demikian. Melatih diri tidak boleh terus-menerus mengharapkan orang lain untuk memuji kita, untuk memberi persembahan pada kita. Bukan. Kita harus belajar bagaimana bersumbangsi. Kita harus memahami bahwa semua makhluk hidup adalah setara. Setiap makhluk secara lengkap diliput oleh semua dharma. Akan tetapi para makhluk justru tersesat di dalam dharma. Sedangkan Sang Buddha adalah dharma para makhluk yang tercerahkan. Maka dia tercerahkan sehingga disebut dengan Buddha. Kita harus mengetahui bahwa ini kita harus menghayatinya dengan sungguh-sungguh dan menyerapnya. Maka kita harus benar-benar mawas diri. Orang yang mempelajari Tripitaka, para biksu yang melanggar sila, hanya nama saja sebagai arhat. Menyebutkan diri telah mendapatkan biarpun masih belum mendapatkan. Sedangkan orang yang mempelajari Tripitaka, yaitu Tripitaka dari kendaraan kecil, mereka mendambakan dharma dan bertahan di tempat itu. Kita harus bersungguh hati. Di antara orang-orang ini terdapat para biksu yang melanggar sila, ada yang hanya nama saja sebagai arhat. Orang-orang ini tidak sungguh-sungguh membina diri. Tingkah laku seperti ini adalah keangkuhan. Mereka semua menyebut diri telah mendapatkan biarpun masih belum mendapatkan. Orang yang mempelajari Tripitaka merujuk pada orang yang mempelajari 3 kumpulan kitab suci dari kendaraan kecil, berupa Sutra Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidharma Pitaka. Meskipun ada mempelajari ajaran dalam Tripitaka, namun memiliki kapasitas yang rendah dan kebijaksanaan yang dangkal. Jadi bukan merupakan teman dari bodhisattva. Mereka sudah terbiasa dekat pada kendaraan kecil, sehingga menghambat penyebaran ajaran besar, jadi mesti dijauhi. Merujuk pada orang yang mempelajari 3 kumpulan kitab suci dari kendaraan kecil. Orang yang mempelajari Tripitaka merujuk pada orang yang mempelajari 3 kumpulan kitab suci dari kendaraan kecil. Mereka mempelajari ajaran Tripitaka, namun kapasitas mereka sangat tumpul, kemampuan mereka sangat tumpul, ataupun memiliki kapasitas yang rendah dan kebijaksanaan yang dangkal, satu atau lainnya. Beginilah bagaimana mereka yang dengan kapasitas terbatas ataupun kebijaksanaan terbatas mencari ajaran.
dalam mempelajari Tripitaka. Mereka tidak berkenan untuk membangkitkan tekad demi manfaat bagi orang lain. Mereka hanya berharap untuk memahami Dharma ini. Mereka hanya mengetahui bagaimana membina diri sendiri. Dalam pembinaan dirinya, mereka berpikir, "Saya sedang membina diri. Saya tidak bisa melakukan hal lain." Sehingga mereka butuh orang lain memberikan persembahan kepada mereka. Dengan kapasitas dan kebijaksanaan yang dangkal ini, pikiran mereka tidak terbuka. Mereka tidak rendah diri. Jadi mereka bukan merupakan teman dari bodhisattva. Mereka bukan merupakan teman dari bodhisattva. Jadi sebaiknya kita tidak mendekati mereka. Inilah yang disebutkan dalam naskah sutra. Maka mereka sudah terbiasa dekat pada kendaraan kecil sehingga menghambat penyebaran ajaran besar. Jika kita sudah terbiasa mendekat pada kendaraan kecil ini, menuju ke arah kendaraan kecil, dengan sendirinya akan dapat menghalangi kita ingin menyebarkan ajaran kendaraan besar. Sehingga Sang Buddha memanggil kita untuk mendekat. Ini terdapat di dalam Sutra Teratai. Maka kita dapat memahami naskah sutra sebelumnya. Para biksu dari dunia jahat, orang yang melatih ajaran kendaraan kecil, dia akan sangat menolak ajaran kendaraan besar. Hal ini karena ingin menghambat penyebaran ajaran kendaraan besar, maka akan melenyapkan kendaraan kecil. Sehingga orang yang telah dekat dengan kendaraan kecil, maka dia akan datang untuk menghalangi, melenyapkan ajaran kendaraan besar. Sehingga kita harus bersungguh hati, harus mampu menghadapi ujian atau cobaan. Oleh karena itu, kita harus menjauh. Para biksu yang melanggar sila hanya nama saja sebagai arhat. Meskipun merupakan biksu, namun mereka melanggar sila larangan dari Buddha. Mereka bukan benar-benar memiliki moral kebajikan. Namanya saja arhat yang telah merealisasikan jalan kebenaran. Dia bukan hanya angkuh karena merasa hebat, bukan hanya terhenti pada 3 keranjang Tripitaka kendaraan kecil. Dia bahkan melanggar sila. Hanya sebuah nama saja menyebutnya seorang praktisi. Seorang biksu yang meninggalkan kehidupan berkeluarga hanya demikian saja. Akan tetapi di dalam dirinya melanggar sila. Mereka bukan benar-benar memiliki moral kebajikan. Namanya saja arhat yang telah merealisasikan jalan kebenaran. Demikianlah adanya. Hanya wujudnya saja, nama palsu dari wujud arhat. Wujud terlihat demikian, menerima persembahan, hanya angkuh karena merasa hebat, bukan seorang praktisi yang sebenarnya. Ini disebut hanya nama saja sebagai arhat. Melanggar sila hanya sebuah nama yang disebut arhat. Esensi sejati telah hancur. Hanya nama saja sebagai arhat, bukan arhat yang sesungguhnya. Arhat sebagai nama palsu saja, bukan benar-benar merealisasikannya. Bukan lagi. Sekarang, agama Buddha di dunia ini benar-benar sangat sedih. Hanya nama sebagai biksu, hanya nama sebagai arhat. Dia bisa membawa keluarga. Ada anggota keluarga. Dia hanya meneliti Dharma Buddha. Dia mengatakan dia adalah agama Buddha kendaraan besar. Sebenarnya, agama Buddha kendaraan besar yang sebenarnya juga harus melindungi esensi dari sila jernih dan murni. Kita terus mengatakan, bukankah harus melindungi esensi dari sila jernih dan murni? Tubuh dan batin kita harus jernih dan murni. Untuk tubuh dan batin kita jernih dan murni, yaitu harus melindungi esensi dari sila, bukan hanya nama saja biksu, bukan hanya nama saja arhat. Para biksu yang melanggar sila hanya nama saja sebagai arhat. Ini tidak ada hakikat, hanya nama saja. Ini yang berada di dunia yang penuh kekeruhan, zaman kekeruhan. Tidak berhenti wujud luar ini terus terjadi. Sehingga kita harus bersungguh hati memahaminya. Kesulitan dalam menegakkan sutra, bagaimana kita memusnahkannya. Kesulitan berlapis-lapis. Kita harus bagaimana menahan kesabaran.
harus sabar. Kesulitan ini benar-benar harus ada kesabaran. Ada kesabaran dapat menahankannya, sehingga pada praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan, Bodhisattva Manjusri mulai memohon pada Buddha. Bagaimana menghindari kesulitan ini? Bagaimana menegakkan sutra dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan? Dengan cara apa? Lain tidak adalah menghindarinya. Sama sekali jangan mendekatinya. Jangan pengaruhi batin kita. Bila batin belum samadhi, jangan mendekatinya. Mendekati beraneka ragam bisa pengaruhi batin kita. Wujud ini kondisi kehidupan orang dan benda. Orang, masalah, benda bisa mempengaruhi kita. Kita harus segera menghindarinya. Termasuk yang demikian, sama-sama praktisi. Kita juga harus paham untuk memilihnya. Bagaimana baru bisa harapan kita untuk menyebarkan ajaran agung dapat berhasil. Ini yang Buddha bersungguh hati memberikan pengajaran. Kita juga harus bersungguh hati dengan batin mendalam, meyakini dan menerima. Kita juga harus menggunakan kebijaksanaan untuk membedakannya, sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.